Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat game pembelajaran menggunakan aplikasi RPG MicroMP ya. Dalam hal ini kita akan mulai tahapan awal pembuatan game pembelajaran ini dengan cara mengklik pada bagian icon file berupa kertas seperti ini di bawah menu file. Kita klik. Kemudian kita buat judul project, misalkan Bio and the Gang ya. Kemudian klik OK. Tunggu beberapa saat sampai proses penginputan menu-menu game selesai. Oke, ini sudah tampil menu layar dari RPG MicroMP. Nah, pada bagian pertama ini akan diperkenalkan dulu menu-menu yang ada pada bagian layar RPG MicroMP ini. Yang pertama ada menu file. Pada menu file ini terdapat bagian untuk menambahkan project baru atau new project, membuka project ya, kemudian keluar dari project, saving ya atau menyimpan project, dan deployment untuk mempublishkan project yang dibuat. Selanjutnya ada menu edit. Di sini ada beberapa fasilitas, undo, cut, copy paste, delete, dan seterusnya. Kemudian menu mode. Nah, di sini ada menu map dan menu event. Menu map ini berupa peta permainan seperti ini. Kemudian kalau menu event ini nanti akan kita gunakan untuk memberikan perintah pada objek atau aktor dalam permainan ini. Kemudian ada menu draw. Di sini ada pensil, rectangle, ellipse, flat fill, kemudian shadow. Nah, di sini sebetulnya menu-menunya sudah ada ya. Nah, ini menu pensil ya, nanti untuk menggambarkan. Nah, seperti ini ya. Kalau menu pensil ini hanya sebagian kecil dari objek yang kita pilih, kemudian kita gambarkan pada bagian peta permainan. Nah, kemudian ada menu rectangle. Nah, ini juga sama fungsinya dengan yang pertama, yang pensil ya. Nah, cuma kita lihat perbedaannya pada menu ini. Oke ya. Ini bisa langsung banyak ya, seperti ini. Kemudian ada menu ellipse. Nah, ini hampir sama dengan rectangle. Kalau rectangle itu berbentuk persegi, kalau yang ellipse ini bentuk seperti ellipse ya. Oke, nah seperti ini ya fungsi dari ellipse ya. Kemudian ada menu flat fill. Nah, kalau yang ini
bisa langsung dalam satu proses ini untuk keseluruhan layar ya, keseluruhan layar permainan yang dipilih. Oke ya. Nah, langsung jadi semua bagian akan berubah warnanya sesuai dengan desain yang kita pilih. Kemudian ada menu selanjutnya ya. Nah, ini shadow pen. Nah, ini memberikan warna tertentu ya pada bagian yang kita pilih. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian menu selanjutnya, pada menu scale, di sini ada zoom in ya, kemudian zoom out ya, kemudian ada menu actual size. Ini menunya ada di sini ya. Jadi ini untuk plus, ini untuk zoom out ya, ini zoom in ya. Kemudian pada bagian menu selanjutnya ada tools, di sini ada database, kemudian plugin, sound test, event, search character, research, RPG Maker tool, dan option ya. Kemudian di sini ada untuk melakukan tes pada menu game ya. Jadi nanti setelah permainannya kita buat, kita akan mencoba menjalankannya, kita gunakan playtest ya. Di sini juga sudah tersedia ya menu-menunya. Dan menu pertolongan atau help. Di sini ada terkait konten dan tutorial ya. Oke, selanjutnya di sini, nah ini adalah yang seperti gear ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini berisi database dari aktornya, kemudian classes ya. Nah, sampai dengan tipe dan term ya. Di sini ada di bagian database. Kemudian pada bagian menu selanjutnya, nah ini berisi plugin manager ya. Jadi pada bagian menu ini adalah bagian dari menu yang ada di tools ya. Nah, ini untuk mengatur suara ya. Nah, misalkan di sini ketika terjadi pertempuran, misalkan ya, kita akan menggunakan musiknya yang ini ya. Kita bisa coba play untuk menjalankan ya bunyinya seperti apa. Oke ya, seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian pada event search, nah ini untuk mencari ya variabel, kemudian nama event dan lain-lain ya. Intinya untuk pencarian karakter-karakter yang sudah kita kembangkan. Kemudian di sini ada menu selanjutnya ya. Nah, resource manager ini untuk memasukkan atau input gambar-gambar animasi ya, misalkan di sini animasi terkait dengan gambar-gambar tertentu ya yang sudah disediakan oleh aplikasi ya. Kemudian ini terkait dengan pertempuran mungkin ya, dan seterusnya, termasuk audio dan lain-lain ya. Nah, ini ada pada bagian menu resource manager. Nah, ini juga kita bisa memasukkan gambar tertentu. Nah, misalkan kita akan menggunakan tokoh ataupun karakter yang ada dari luar ya, dari luar yang sudah disediakan oleh aplikasi. Kita bisa menambahkan dari menu picture ya, kemudian import dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang icon berbentuk aktor. Nah, ini untuk mengatur bentuk dari tokoh yang akan kita gunakan dalam permainan ya, misalkan dari mukanya ya, kemudian rambut dan seterusnya ya.
Jadi kita bisa mengatur bagaimana bentuk karakter dari tokohnya. Di sini disediakan ya. Selain yang sudah default ya atau bawaan yang ada di dalam aplikasi ya, juga di sini disediakan ya. Ini untuk laki-laki, untuk perempuan dan anak kecil ya. Di sini kita juga bisa mendesain ya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, di sini tersedia bagian-bagiannya ya. Oke ya. Demikian pengenalan menu-menu pada RPG Micro MP. Selanjutnya kita akan bertemu pada bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.